Guys, kalian tau gak sih kasusnya Andreas di kampus Merak tuh bener-bener itu banget ya. Aku jadi mikir deh, kok bisa ya mahasiswanya tuh tidak dijaga dari kampusnya? Iya, padahal seharusnya kampus ada lingkungan yang aman dan inklusif, tapi malah sebaliknya perundungan, etika, bahkan job online. Nah, kalau aku jadi paham dan kalau pendidikan inklusif itu gak cuma menerima mahasiswa yang difabel aja, tapi juga menemukan empati dan memberikan segala kehormatan untuk teman-teman yang berbeda latar belakang dengan kita. Setuju banget. Dan dari sinilah peran guru itu penting juga punya. Kalau dari sekolah dasar, anak-anak Indonesia udah diajarin cara berpikir kritis, dalam hari yang tenang dan sehat. Mungkin aja krisis kayak Andreas ini bisa dicegah ya. Nah, setuju banget tuh. Is she dead? I think she's dead. Take what you want. Take everything. Take what you want. Take what you want. Better that I change my number so you can explain. Balance in the night. Balance in Halo besti-besti aku. Kami dari kelompok 7 PDB 13 akan melakukan field study dengan judul Peran guru dan kurikulum dalam membentuk edukasi inklusif serta literasi digital, perspektif generasi muda SDGs 4 dan 16. Sebelumnya boleh perkenalkan kakak dari mana? Saya Muhammad Ziadul Haq dari Prodi Akuntansi. Baik, selanjutnya kami akan mewawancara kakak. Menurut kakak nih, apa tantangan terbesar bagi guru dalam literasi digital di kelas? Bagi saya, sekarang ini saya melihat kebanyakan guru itu berasal dari gen milenial ya, dan itu mereka itu rata-rata yang kita bisa sebut sekarang itu gaptek atau mereka kurang paham terhadap teknologi sekarang. Kemudian juga banyak sekolah-sekolah yang fasilitas mereka tidak memadai gitu, kayak fasilitas internet, tablet maupun seperti ya media untuk literasi digital lah gitu. Baik, terima kasih ya. Menurut kamu, apakah ada perbedaan kemampuan digital antara guru dan siswa di sekolah kamu juga? Ya menurutku kelihatan banget sih, soalnya biasanya siswa tuh lebih cepat gitu loh beradaptasi sama teknologi digital. Sementara beberapa guru itu biasanya lebih susah, apalagi guru-guru yang udah sepuh gitu ya. Tapi ada juga kok beberapa guru yang emang mau belajar dan cepat beradaptasi sama hal-hal baru. Jadi dengan hal itu tuh kesenjangan antara guru dan siswa tuh bisa sedikit berkurang. Terima kasih. Enggak, sebelum pertanyaannya mungkin kakak bisa perkenalkan nama dan prodi. Saya perkenalkan, nama saya Kala Putri Pramudani dari Prodi Sosiologi. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana menurut kakak untuk memahami konsep pendidikan inklusif di sekolah dasar? Menurut saya itu model inklusi penuh, yaitu di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus itu belajar di kelas bersama anak-anak yang normal lainnya sepanjang hari. Jadi mereka mengikuti kurikulum dengan normal, kayak nggak disendirikan gitu, tapi mereka didampingi oleh guru khusus. Nah, menurut kakaknya, apa kendala utama yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kurikulum berbasis inklusivitas dan digitalisasi? Menurut saya kendala utamanya itu di fasilitas mungkin ya Kak. Jadi kan belum semua sekolah itu sudah menerapkan digitalisasi. Jadi kayak keterbatasan fasilitas dan juga tenaga kerja, karena mungkin banyak guru-guru sekarang itu yang sudah sepuh dan mungkin mereka kurang paham dengan teknologi. Terima kasih. Sebelum kita mulai wawancaranya, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dengan nama dan juga programnya apa? Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Narai Ratmaja, aku dari Prodi Teknologi Sains Data. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya.
Nah, menurut kakak, apa bentuk pendidikan ideal yang mampu menggabungkan nilai inklusif dan kecakapan digital secara seimbang? Jadi menurut aku sendiri pendidikan yang ideal itu yang bukan pendidikan yang cuma ngajarin kita cara menguasai teknologi doang, tapi ngajarin bagaimana cara kita menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang baik dan juga bijak. Nah, menurut kakak, bagaimana peran lingkungan sekolah dalam mendukung literasi digital siswa? Aku sekolah itu punya peran yang besar ya, karena sekolah itu punya akses yang luar biasa banyak dan sama siswa itu terutama. Kalau misalnya sekolah itu menggunakan peran tersebut dengan baik, jadi siswa kita itu nggak cuma belajar teknologi doang, tapi juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak seperti pendidikan karakter, dan juga bisa menggunakan teknologi tersebut dengan lebih bijak lagi. Atas jawabannya, menurut kakak Oke, sebelum lanjut ke pertanyaannya, perkenalan dulu nama dan prodi kakak. Kenalin, nama aku Diasiswa Adia, prodi aku dari D4 Destinasi Pariwisata. Oke, untuk pertanyaannya, apakah kurikulum saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai inklusi? Kalau menurut aku, kurikulum Merdeka sendiri itu sudah mencerminkan inklusivitas. Itu dengan memberikan kesempatan belajar yang fleksibel dan juga adil, khususnya juga yang berkebutuhan khusus. Terus kurikulum ini juga menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu dan juga mendukung guru untuk menerapkan strategi yang inklusif. Jadi dengan demikian pembelajaran menjadi relevan, menyenangkan, dan mendalam untuk semua peserta didik tanpa diskriminasi. Lanjut ke pertanyaan kedua, menurut kakak bagaimana sih cara guru itu memotivasi siswanya agar tetap aktif berpartisipasi dalam pembelajaran digital? Kalau menurut aku, guru itu dapat memotivasi siswa dengan memberikan umpan balik positif, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti kuis online, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar pembelajaran digital terasa relevan dan juga menarik. apa contoh kegiatan pembelajaran menurut kakak yang mencerminkan pendidikan inklusif? Mungkin bisa dilihat dari bagaimana kayak angka pengajar, guru atau dosen itu menyesuaikan gaya mengajar mereka kepada murid, terlebih kepada murid yang berkebutuhan khusus. Lalu bagaimana menurut kakak guru menggunakan media digital dalam proses belajar mengajar untuk sehari-hari? Biasanya seperti observasi saya itu bisa menggunakan video pembelajaran atau misalnya sekarang itu menggunakan quizzes ya atau website yang membuat murid-murid itu jauh lebih interaktif ketika pembelajaran. Apakah menurut kakak guru itu sudah mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menerapkan pembelajaran inklusif? Mungkin belum, karena pastinya dalam pembelajaran inklusif itu dibutuhkan strategi sama skill tertentu ya. Karena bisa dibilang untuk siswa berkebutuhan inklusi itu mempunyai metode pendekatan yang jauh lebih terperinci.